warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani fillah asyhadakumullah, ada yang meminta supaya apa yang diucapkan atau ditulis oleh Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi, fa innar rajula yawaddu ayyakuna waladahu wa ayyakuna waladu khairan minhu wal akhu la yawaddu dzalika li akhihi. Seorang laki-laki, tepatnya seorang bapak, itu ingin bersemangat, bahkan mungkin berambisi agar anaknya itu lebih baik dari dia. Kemudian lulus SMA, anakku harus lulus S1, bahkan S2, bahkan S3. Saya ditakdirkan miskin, mudah-mudahan anak saya ditakdirkan menjadi kaya, menjadi dan seterusnya, menjadi orang-orang yang jatinya jauh atau satu tingkat di atas keberadaannya ini seorang bapak. Sementara seorang saudara bisa jadi kakaknya laki-laki atau perempuan, adiknya laki-laki atau perempuan. Layawadu tidak ingin hal itu terjadi pada saudaranya. Ya saudara kandung, apalagi sebapak, apalagi seibu. Ya ning rak ya ora kabeh ngono lah. Ya memang betul ya, tidak kabeh ngono. Seorang bapak pun tidak semuanya ingin agar anak saya itu lebih berhasil dalam segalanya. Tidak. Saya mendengar berita radio itu ya, sudah 2-3 tahun yang lalu ya, di salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara
ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 calon bupati. Ada 2 calon bupati ya, 2 calon wakil bupati tentu saja. Calon bupati yang satu dengan calon bupati yang lain itu antara ibu dan anak. Bersaing supaya ibu saya kalah, kata si anak itu. Bersaing supaya anak saya kalah. Di Demak gitu ya. Seorang anak perempuan menggugat ibu kandungnya ke pengadilan. Ada juga begitu. Nah, kalau ini saya kaitkan dengan kata-kata Allah yarham Usamah bin Laden. Al-ummu la taqtulu ibnaha li ajli ta'am lakinnaha taqtulu ibnaha li ajriyasah. Seorang ibu itu tidak mungkin membunuh anaknya, tidak mungkin membunuh anaknya karena urusan perut. Karena urusan perut. Seorang ibu tidak mungkin membunuh anaknya karena makanan. Ya, anak ngentek ke pangan paten itu lah, begitu. Tetapi sangat mungkin seorang ibu itu membunuh anaknya, dalam artian saya perluas, seorang ibu itu mencelakakan anaknya karena masalah kekuasaan. Nah, itu yang saya contohkan tadi. Ibu nyalonkan jadi bupati, anak juga nyalonkan jadi bupati. Ini bukan sandiwara, bukan. Jadi pada dasarnya lah begitu ya, pada dasarnya masalah hasad, serian, ewan, apalagi kalau yang di kepala saya itu uwan lah. Itu memang fitrah. Kata orang Jawa, gawan bayan. Persoalannya bagaimana seseorang bisa mengendalikan. Seseorang itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi fitrah bakhil. Kalau kebakhilan itu bisa dia kendalikan, Masya Allah. Ada seorang tabi'in ya, namanya Qais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah bin Somit ini pimpinan Ansor. Bapaknya Sa'ad bin Ubadah itu yang dipilih oleh orang-orang Ansor untuk menjadi pengganti Rasulullah. Ya, akhirnya terjadi dialog yang agak memanas antara Muhajirin dan Ansor, karena yang mempunyai hak untuk menggantikan Rasulullah hanyalah orang-orang Quraisy di Thaqifah Bani Sa'idah. Jadi Sa'ad bin Ubadah itu punya anak namanya Qais. Dermawan sekali. Sampai akhirnya dia diuji oleh Allah, menderita sakit. Keluhannya kepada anaknya, aku lara kok rane wong tilik ya. Aku lara kok ora ane wong tilik.
Apa aku kuwi dudu sedulure? Apa jawab anaknya? Mereka itu kebanyakan orang-orang miskin, Bapak. Mereka itu kebanyakan punya utang kepada Bapak. Khawatir nanti kalau mereka menjenguk Bapak, wis nyelake wektu nggawa oleh-oleh sisa. Janjane ora mutu ya wong tilik lara wong lara kok nggawa oleh-oleh. Lara tipes digawake jadah. Yang dibutuhkan orang sakit itu obat. Yang dibutuhkan orang sakit itu obat. Semua obat itu mahal kecuali obat nyamuk. Jadi paling praktis dilek wong lara kuwi dioleh-oleh duit. Nek iso ya gambare Bung Karno karo Bung Hatta. Ora iso ya gambare Gusti Ngurah Rai. Enggak bisa ya gambarnya 20.000 itu sapa? Ora mudeng ora doyan duit pakanane juren. Oto Iskandar di Natal. Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka takut kalau mereka tilik Bapak terus disikapi dengan sikap yang tidak pas karena diutang. Apa jawab Qais itu? Nanti setelah sholat maghrib umumno sing duwe utang karo Qais kabeh dibebaske, ora sah bayar. Diumumkan betul. Wah, masya Allah itu jadi sampai diterangkan pintu rumah ngantek arep semplok sebab wong tilik iki wah uyul-uyulan ora karuan. Ini masalah. Orang itu diberi gawan bayi. Bakhil. Bahkan seandainya kalau menggo atuh ya ini. Seandainya coba kita buka surat ke-17. Ayatnya 100 gampang ingatnya. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi la amsaktum khasyatal infaq wa kana al-insanu qatura. Baca Abu Habib. Katakanlah, kalau seandainya kamu menguasai perbendaraan rahmat Rabbku, ya. Seandainya kamu memiliki dunia seisinya, nah, gitu. Benua Eropa, benua Afrika, Asia, Amerika, Australia, Antartika, niscaya perbendaraan itu kamu tahan. Karena takut membelanjakannya. Dan adalah manusia itu sangat kikir. Meskipun kamu punya dunia seisinya, kamu itu tetap medit. Iman lah gitu. Itu pembawaan. Iman yang akan mewarnai kita. Iman yang mewarnai kita. Kembali kepada masalah saudara tadi. Adikku ku sugih ya keneng. Masku sugih ya keneng. Ning aja nganti sugihe ngalahke sugihku. Lah kowe jenenge karo bapakmu jenenge Sugiyo kok ya. Lah di sini. Sehingga ya anak barep, anak nomor loro, anak nomor telu, anak nomor piro. Itu kalau ada saudaranya yang nilai-nilai dunianya agak menjulo.
Itu hati itu mak grek. Mak grek ini akan dilanjutkan apa tidak? Tolong itu yang di luar bawa anak ya. Ini ojo senden. Ojo senden. Nah. Bagaimana bisa ngeker diri? Ibnu Qayyim mengingatkan kepada kita ya, kalau kita itu ewo, kalau kita itu iri hati kepada seseorang, bukan hanya saudara, karena kelebihan dunia wiyah yang diberikan Allah kepada dia, berarti dia itu protes sama Allah. Medeni ora itu. Protes sama Allah. Ini kalau bahasa orang Jawa, Gusti Allah ki piye iki? Aku anak mbarep. Nah, kalau saudara ya. Mosok rezekine kalah karo anak nomor loro, apa meneh anak nomor 3, apa meneh anak nomor 4. Gusti Allah ki radel. Medeni to ya. Tapi sekali lagi fitrah tadi diberikan kepada seseorang. Dan ini ujian. Bagaimana dia mampu untuk menahan diri. Paling tidak Raketang janjan iki ya meri, tapi penampilan dia itu penampilan orang yang tidak tampak kemerenannya kepada orang lain. Wah, motornya baru ya. Alhamdulillah. Kreditan toh, wah ini sudah ewo itu. Nanti kapan-kapan kalau saya butuh aku tak nyilih. Alhamdulillah, mobilnya baru ya, iya. Kapan-kapan kalau saya butuh tak minta nyambati penjenengan lah. Ini di satu sisi berusaha untuk tidak menampakkan gejolak hati nurani, di sisi lain dia bisa dengan ucapan tadi mengobati penyakit yang memang adalah pembawaan dia. Hadis yang kemarin saya janjikan, ini saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir jilid 4 halaman 406. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang duduk-duduk bermajelis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala yatlu'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan masuk ke majelis kita ini seorang laki-laki calon penghuni jannah. Dulu pernah saya terangkan perempuan itu ya, pilih tetap menderita apa? Ayo sing takon. Lali toran. Pilih tetap menderita penyakit ayan, epilepsi, tetapi dijamin oleh Rasulullah dengan kesabarannya akan mendapatkan jannah daripada epilepsi saya sembuh tetapi
jannahnya tidak dijamin oleh Rasulullah. Orientasi seorang mukmin itu 100/100 akhirat. Tak. Rugi dunia itu masalah kecil. Meskipun dunianya besar, karena dunianya nggak ada yang besar. Rugi akhirat itu masalah besar, karena akhirat tidak ada yang kecil. Di sini sebentar lagi akan masuk seorang laki-laki calon penghuni jannah. Kepada hadirin dipersilakan untuk berdiri. Kira-kira kalau sekarang begitu ya. Pinanganten sarimbit kairing dening pangobyong badhe mlebet dateng mana? Ya nggak mungkin ke WC ya. Wis mo pawiwahan tumateng para tamu kasuwun jumeneng. Berdiri enggak kita? Enggak. Islam enggak mengajarkan seperti itu. Rasulullah mau masuk semuanya berdiri, gerak, enggak ada. Saya ingatkan itu ya. Lah, jagong mantan kabeh ngatek aku radio, monggo aku ning pinggir. Ya ora apa-apa. Monggo ora disuguh ya. Sumbangane dijaluk meneh to ya. Fattola arajulun minal ansor tangtifu, bisa tangtufu lihyatahu mewudu'ihi qad alaqona alaihi biyadisimal. Ternyata masuk betul seorang laki-laki dari golongan Ansor. Assalamualaikum. Dari jenggotnya, di jenggot nanti. Orang ler ya apa-apa. Itu sunnah Rasulullah. Saya baca dalam Al-Islam ya, tulisan Said Hawa itu. Saya dapati lebih dari 20 hadis tentang jenggot itu. Semuanya sahih. Yang kesimpulannya wajib seorang laki-laki itu memelihara jenggot. Langkut diarani teroris, diarani ya ora apa-apa ta ya kurten. Aku keneng ya, nang dari jenggotnya menetes air bekas air wudhu yang baru saja dia kerjakan. Sementara dia memegang atau membawa sandalnya di tangan kiri. Walam makan al-ghad, besok pagi terulang lagi. Jadi artinya hari ini laki-laki calon penghuni jannah tadi datangnya terlambat. Terlambat malah oleh Rasulullah dikatakan calon penghuni jannah ya. Besok pengajiannya tak nalat wae lah betul. Walau makan al-ghad, besok pagi terjadi seperti itu dan Rasulullah bersabda, sebentar lagi akan masuk seorang laki-laki calon penghuni jannah. Laki-lakinya sama. Falamma kana fil yaumi tsalits, pada hari ketiga dan terlambat lagi. Oh telatan orang ini ya. Qala Rasulullah mithla maqalatahu aidon. Hari ketiga mengucapkan seperti yang diucapkan pada hari pertama, pada hari kedua, dan masuklah laki-laki yang sama. Ini dalam riwayat lain saya pernah temukan seorang sahabat ahli tahajud ini, Abdullah
bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Amr bin As itu Muslim, sahabat Rasulullah. Abdullah ini anaknya juga Muslim. Sampai suatu ketika aku jarak telat, tak nelak. Setelah saya masuk, saya tanya kepada orang di samping saya, aku mau dirasani Rasulullah apa ora? Rak. Apa kelebihan orang ini apa? Kelebihan orang ini apa? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri meninggalkan majelis, artinya majelis itu sudah berakhir. Falamma qama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tabi'ahu Abdullah ibni Amr bin As faqala. Ya Rasulullah pulang, laki-laki tadi dikuntit sama Abdullah. Masa orang kenal ya, sahabat Rasulullah kan pernah saya terangkan ya, jumlahnya di atas 100.000 orang, sekitar 114 sampai 124.000 orang. Jadi kalau sampai ya nggak kenal ya sesuatu yang bisa dimaklumi. Faqala inni la khaitu abi fa aqsamtu anni la adkhulu alaihi falafan. Saya agak ya berbeda pendapat dengan bapak lah. Saya agak dimarahi oleh bapak sehingga saya bersumpah 3 hari saya tidak akan pulang ke rumah. Anila adkhulu alaihi falafan fa in ra'aita an tu'awini. Kalau boleh mbok saya tak nginep di rumah sampeyan. Oh silakan. Nah gitu. Pintu rumah saya terbuka untuk siapa saja yang ingin menginap. Akhirnya nginap di rumah dia. Tujuannya bukan mau cari sarapan gratis, bukan ya. Ingin memantau apa kelebihan laki-laki ini. Kok sampai 3 kali Rasulullah mengatakan yang akan masuk ke dalam majelis kita ini seorang laki-laki calon penghuni jannah, apa kelebihannya? Fakana Abdullah yahtutsu annahu bata ma'ahu tilkal layali falah. Dia bercerita kepada Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini. Dia bercerita, Abdullah, saya nginap di rumah laki-laki Ansor yang oleh Rasulullah disebut sebagai calon penghuni jannah tadi 3 malam. Falam yarahu yaqumu minal laili. Wis iki engko mesti aku ora iso turu iki. Jadi tamu dalam kisah ini, dan itu lebih akrab ya. Diajak tidur satu kamar dengan tuan rumah ya kondisioner lah. Tapi yang terjadi di sini begitu. Dia tidur di samping tuan rumah, mesti reset turu aku, kelisian terus, keganggu qiyamul lail dia, mau calon penghuni jannah. Ternyata falam yarahu yaqumu minal laili syai'an. Tidur bismika Allahumma ahya wa amut Allahumma aslamtu nafsi ilaika wajhatu wajhal blek sek tekan subuh ora tangi. Wairo annahu idza ta'ara taqallaba ala firasihi zakarallahu wa kabbara. Hanya kalau
dia itu ya namanya tidur ya, dicakot lemut terus dari mujur ke kanan kemudian mujur ke kiri, dia tidak pernah lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan bertakbir. Dzakarallah wa kabbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Kata yakumali sholatil fajri, sampai dengan dikumandangkan azan subuh, dia bangun qobliyah subuh 2 rakaat, kemudian ngajak Abdullah bin Amr bin As untuk ke masjid. Ya tidak mesti ke Masjid Nabawi, masjid banyak di sana. Qala Abdullah, kata Abdullah kepada Anas bin Malik, ghairu anni lam asma'hu yaqulu illa khairan. Hanya saja setiap ucapan dia mesti ucapan yang baik. Ora tau ngrasani, ora tau ngelek-elek wong, ora tau, mesti baik. Falamma madatil layali as-salasu waqitu an astaqira amalahu. Ketika sudah habis malam ketiga, pertama itu 3 hari, adhiyafatu salah satu ayam, ya saya harus pamit. Hampir saja, hampir saya cela perilaku dia yang tidak pernah qiyamul lail tadi. Tapi saya ingat ini laki-laki calon penghuni jannah. Memang dia tidak qiyamul lail mungkin karena terlalu payah seharian bekerja. Ada sesuatu yang istimewa yang tidak seorang pun dari sahabat-sahabat yang bermajelis bersama Rasulullah memiliki hal itu. Qultu ya Abdullah, Abdullah tangi. Ya Abdullah. Baik, Abdullah namanya bukan Abdullah ya, tapi ya siapa saja dipanggil Abdullah lah begitu. Wahai hamba Allah, maksudnya begitu. Lam yakun baini wa baina abi ghadabun wala hijratun. Sebetulnya ya saya maaf lah, terpaksa ngapusi penjenengan. Saya nggak pernah dimarahi oleh bapak dan tidak ada niat untuk apa namanya meninggalkan rumah selama 3 hari. Nah, mengapa saya berkata begitu? Mengapa saya begitu? Walakin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lana salasa marrat. Tetapi saya dengar dari Rasul 3 kali berturut-turut, sampaian telat terus, dan Rasulullah mengatakan bentar lagi akan masuk seorang laki-laki calon penghuni jannah. Fatola'tu antas salasa marrat fa'aradtu an awiya ilaika li'andura madza amalaka fa'aqtati bik. Jadi saya minta untuk nginap di rumah sampeyan 3 malam itu, mau memantau apa kelebihan amal yang Anda lakukan selama 3 hari. Kok enggak ada yang istimewa sama sekali? Ini ahli tahajud ya. Tahajudnya kalau aku malah kalah nih, karena sing di rumah ora tahajud, aku ya ora tahajud, kira-kira begitu. Falam aro kali amalin kabirin tak amal. Saya nggak pernah melihat amal istimewa yang kamu lakukan. Sementara Rasulullah mengatakan seperti itu. Jadi apa sebetulnya amal Anda? Apa jawab dia? Qala ma huwa illa ma ra'aita. Ya itulah yang kamu lihat. Saya enggak bikin-bikin, enggak ngada-adakan. Turu ya turu, blek set tangi ya subuh. Tapi kalau ngomong mesti yang baik, jujur. Ya enggak ada kelebihannya. Falamma walaitu, ya sudah kalau begitu saya pamit.
kecelek ya. Bojone burik. Da'ani faqala iyahu. Ketika saya pamit beberapa langkah meninggalkan rumah, laki-laki tadi mengundang saya, balik nak, Cak Bagus, pemuda ini. Hadza ma huwa illa ma ra'aita ghaira anni. Nah di sini intinya ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghassan wala khasatan wala ahsudu ahatan ala khairin a'tallahu iyahu. Mungkin ini ya, mungkin saya itu tidak pernah ngiri, tidak pernah hasad kepada orang Islam yang oleh Allah dikaruniai nikmat belas lahir batin, bukan basa-basi, bahasa yang mungkin bisa saya pergunakan untuk memantapkan. Apabila ada seorang mukmin itu dikaruniai nikmat, saya sudah mengucapkan alhamdulillah sebelum dia alhamdulillah. Apabila saya melihat seorang mukmin itu dikaruniai nikmat, yang nikmat itu tidak diberikan kepada saya, itu saya alhamdulillah dan mengucapkan tambahan saya ini ya, selamat kepada dia. Sebelum dia alhamdulillah, sebelum dia bersujud syukur, malah syukuran ku ulangannya siapa tahu? Tembunge iki wis cetha ya akikah. Titik. Itu motong kambing ketika punya anak pada hari ke-7, nek lanang boleh wedhus loro, nek wedok boleh wedhus siji. Itu masih sering dapat dari ustaz-ustaz itu. Tasakuran akikah. Tasakuran ki lek ngulang sapa? Apa ora kene ya keneng iki kok dadak nganggo tasakuran. Kalau walimatul akikah memang walimah itu nyuguh orang dengan makan bersama. Sebelum orang tadi bersyukur, saya sudah bersyukur. Nah, apa komentar Abdullah bin Amr bin As setelah mendengarkan hal itu? Fahadhil lati balak tapika wahiyal lati latu toku, yaitu yang kamu sampaikan kepada saya itu yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Sekali lagi saya katakan abot, tapi abot itu tidak berarti mustahil. Tidak berarti mustahil. Kemampuan kita ngeker diri kita untuk tidak menampakkan kepada orang bahwa kita itu iri kepada sesuatu yang diberikan Allah kepada dia dan tidak diberikan pada saya. Ini mudah-mudahan sudah suatu prestasi. Kalau itu kita latih terus, akhirnya kita bisa menjadi orang yang tersebut di dalam hadis ini. Kadang-kadang orang itu berpikir, aku ki janjane ki luyaku apa gitu ya. Maaf ya kalau saya boleh mencontohkan diri saya. Pinter ya ora pinter. Sugih ya ora sugih. Satu-satunya kendaraan roda 2 yang saya miliki itu umurnya berapa tahun ya? Sampean 48 Pak Agus 49 nanti 5
Kamu 38. 44 ya, umurnya padha karo Vespaku iki. 44 ini. ...78 seperti ini. 78. Itu saya belinya juga 78. Sugih ya ora, pinter ya ora, bagus ya ora. Walah masyaallah ya. Kalau ganjelan hati kita turuti, bisa stres sih. Saya ingat kepada sabda Rasulullah dan itu diwasiatkan bapak saya. Cuma dipenggal oleh bapak saya. Kullu dzi nikmatin mahsudun, kabeh wong sing diparingi nikmat ki diewoni, dihasati, diirani oleh orang. Bagaimana untuk menangkal itu lah gitu ya. Kalau saya boleh sampaikan rahasia yang saya lakukan. Tekno wae. Tidak usah ditanggapi. Wes arep ngelek-elek, arep mitnah, arep ngantek lambene suwek tekan kuping. Diamkan aja. Engko ora kesel dhewe. Nah, tapi mareme nek dijawab ya itu kata setan. Betul. Jadi kok ada orang yang ngiri sama saya, berarti saya mempunyai sesuatu yang dia itu tidak bisa memiliki seperti apa yang saya miliki. Dari sana kita bersyukur. Alhamdulillah, berarti saya mempunyai sesuatu. Loh, sesuatu itu apa? Terus rasa digoleki, ndak malah kemendos. Ke sana. Sekali lagi kita diberi gawan ya. Lahir itu diberi gawan tadi. Medit, hewan dan seterusnya. Tapi iman yang diberikan oleh Allah setelah kita dewasa itu akan bisa menangkal segala. Sampai di sini mungkin ada yang ganjel. Itu sekali lagi manusiawi ya, itu manusiawi. Tetapi tidak manusiawi nek dituruti jumbuh karo karepe setan. Jumbuh karo karepe setan. Sekali lagi Anda mendapatkan nilai positif di sisi Allah kalau Anda, termasuk saya nomor 1 ya, bisa ngerem sesuatu yang ganjel ingin diucapkan, walah, dut korupsi walah. Lu korupsi ngendi kok ini yang sawah nandur pari yang dikorupsi apa? Tikus. Walah, dicolongan wae lah dan seterusnya. Padahal nggak ada ya. Nah ini yang kedua tentang anak apa namanya kemarin? Kuwi lalen lagi. Anak bapak ada anak ibu, ada emak, anak emas. Boleh nggak seorang bapak itu mempunyai anak yang anak itu dijadikan anak? Ya itu tadi anak bapak, istilahnya anak bapak, anak kesayangan bapak, anak kesayangan ibu boleh, asal itu terbatas pada masalah hati dalam arti ya lebih menyayangi si A daripada si B, tapi makan lauknya sama, diajak bepergian juga sama, diberi. Ini masalah lahiriah kaitannya dengan ayat 129, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum.
kalian tidak akan mungkin bisa berbuat adil terhadap istri-istrimu meskipun kamu berusaha, nggak bisa. Rasulullah sendiri, Allahumma hadza qismi fima amliku wa ana la amliku fima tamliku. Ya Allah, inilah bagian yang diberikan Allah kepada saya, istri-istri saya. Khadijah wafat, nikahi Saudah belum wafat, nikah dengan Aisyah. Semuanya pemberian Allah. Ini istri-istri saya. Tetapi saya tidak memiliki sesuatu yang engkau miliki. Apa? Membagi cinta saya kepada istri-istri saya yang 10 ini. Kok 11? Khadijah sudah wafat radhiyallahu anha. Enggak bisa. Saya lebih cenderung untuk mencintai Aisyah daripada yang lain. Tetapi tetap hari ini malam Kamis umpamanya giliran Aisyah, besok Hafsah, besok Maimunah, besok enggak boleh di rumah Aisyah 2 hari, di rumah Hafsah 1 hari. Itu tidak adil seperti yang diinginkan oleh ayat 3 surat An-Nisa. Nah, apa kelebihan Aisyah? Dari Ali bin Zaid bin Jud'an an jaddatihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat laqad u'titu tis'an ma u'tiyat hunna imra'atan. Saya diberi kelebihan 9 macam kelebihan, yang kelebihan itu tidak diberikan kepada wanita manapun meskipun itu istri-istri Rasulullah. Apa? Laqad nazzala Jibril alaihi salam bisurati fi rohatihi hina amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuzawwijuni. Usia Rasulullah sudah 53. Usia Aisyah 6 tahun. Manusia yang tidak paham kepada Quran. Opurane wong liya. Anak TK 0 kecil apa 0 besar itu 6 tahun itu loh. Ora nyambung blas piye ta? Pernikahan antara beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha itu perintah Allah. Itu perintah Allah. Jadi kalau persoalannya persoalan perintah Allah, saya selesaikan dulu ya. Laqad nazzala Jibril alaihissalam bisurati. Malaikat Jibril turun menemui Rasulullah membawa gambarku. Dalam keterangan lain, sebuah kain sutra berwarna hijau, di situ ada gambar saya, di situ Jibril mengatakan ini calon istrimu Muhammad. Perintah Allah itu dengan perantaraan Jibril. Ini yang pertama. Jadi berangkat dari sini ya. Jangankan pernikahan dini. Dulu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu anak perempuan tidak boleh dinikahkan sebelum berusia 15 tahun. Akhirnya ada usaha untuk merubah pasal ini, terlalu kecil. Bahkan ada yang berani mengatakan ini nanti keturunannya
akan tidak sehat. Ya nek kena Covid ya ora sehat ya. Akhirnya pasal angka 15 untuk perempuan itu dirubah menjadi 19. Apa DPR ki ora eneng kiyaine. Aisyah radhiyallahu anha, wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah, yang Rasulullah menggambarkan perumpamaan Aisyah dibandingkan dengan wanita yang lain itu seperti farid, makanan yang sangat lezat dibuat dari tepung gandum yang nomor 1 dicampuri dengan daging yang nomor 1 dimasak oleh koki nomor 1, itu farid. Wanita yang lain itu cuma ya ke gudang lah gitu ya. Itu 6 tahun. Meskipun akhirnya Rasulullah bersama Aisyah, ada yang mengatakan 3-4 tahun kemudian, 8 tahun, 9 tahun baru tinggal satu rumah dengan tapi tetap 9 tahun. Berangkat dari sini saya baca fatwanya Syekh bin Bas ya, dulu ketua Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta' Saudi, menikahi seorang wanita yang jauh lebih muda. Bahasa kita menikahi wanita dalam usia dini itu lebih bagus daripada yang sebaya. Kok gitu? Anda dengan mudah akan mampu mendidik istri Anda karena keterpautan usia, dan dia akan menjadikan Anda sebagai seorang laki-laki idola. Yang satu sarjana, yang satu juga sarjana, S1 sama-sama S1, S2 sama-sama S2, S-tung-tung sama-sama S-tung-tung. Arep masak we udur kok itu ya. Dalil semua itu. Apalagi kalau sarjana iya-iyan itu. Wah. Kulu wasrofu wala tusrifu. Jadi secara tegas dalam Islam itu tidak ada istilah pernikahan dini, tidak ada. Lah, ngapa undang-undang yang tidak dini tetapi juga tidak terlalu dewasa usia 15 tahun diwai kok diam saja? Lah, mungkin mereka wakil-wakil Anda ya di parlemen itu memang manusia yang berprinsip as-sumtu hikmatun. Diam itu hikmah. Silent is cool. Diam itu adalah emas. Jadi aku tak meneng wae. Lah sampeyan coblosen neh ben bisu suwe-suwe. Lah nek mati lak bisu ta ya. Ini satu. Islam tidak mengenal pernikahan dini. Memang batas paling kecil bagi seorang wanita dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu usia 15 tahun itu masih ada hak bagi seorang bapak untuk minta kepada pengadilan agama untuk mengizinkan bapak tadi menikahkan anaknya meskipun usianya baru 13 tahun. Bahkan mungkin baru 12 tahun. Atau mungkin 14 tahun, mungkin kurang 6 bulan ngapa? Teng pundi-pundi pun wira-wiri ya Pak Hakim. Atau teng mburi men ditunggoni wis rampung porong. Nek wis rampung lah ya dibuka saja. Lah berangkat dari ketakutan orang tua, nanti kalau terjadi apa-apa minta kepada pengadilan memberikan izin kepada bapak tadi dengan keputusan namanya produk dispensasi nikah itu ada. Dulu waktu 15 tahun. Nah sekarang ketika 19 tahun dispensasi nikahnya itu umur berapa? Ini beberapa hal yang mestinya bapak-bapak kita ya, yang menjadi pimpinan organisasi,
yang menjadi wakil rakyat itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ganjal bagi umat, tapi kok ya mungkin karena saya tidak pernah mendengar berita mereka melalui TV randuwe lah gitu ya. Itu akhirnya seperti itu. Jadi sekali lagi, pernikahan antara Aisyah yang berusia 6 tahun radhiyallahu anha dengan Rasulullah yang berusia 53 tahun itu atas perintah Allah. Bukan karena Abu Bakar itu teman akrabnya kemudian anaknya saya nikahi. Ada kakak dia yang bernama Asma, tapi kok tidak Asma? Itu ketentuan Allah. Masih 8, kita lanjutkan yang akan datang. Saya ganjel. Gimana? Kok ngelentru ini eleng apa toh? Cukup ya? Kita lanjutkan nanti yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.